wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan kepada teman-teman semua dalam praktikum organisme pengganggu tanaman. Dalam kesempatan kali ini kita akan memasuki acara 3, yaitu mengenal hama-hama tanaman padi. Adapun tujuan dari acara 3 ini yaitu untuk mengenal beberapa hama tanaman padi dan gejala serangan yang ditimbulkannya. Yang pertama, bahan-bahan praktikum yang akan kita gunakan dalam praktikum kali ini yaitu hama penggerek batang tanaman padi atau biasa kita kenal dengan keong mas. Teman-teman bisa lihat pada bagian ini atau dengan nama latin Pomaceae caniculata. Kemudian selanjutnya ada yang namanya hama penghisap bulir padi walang sangit atau nama latinnya Leptocoryza acuta. Kemudian selanjutnya ada yang namanya hama pemakan daun padi atau biasa kita kenal dengan belalang dengan nama latin Oxia sinensis. Adapun klasifikasi dari hama-hama tersebut, yang pertama klasifikasi dari keong mas atau Pomaceae caniculata, berfilum Mollusca, berkelas Gastropoda, berordo Megastropoda, berfamili Ampullaridae, bergenus Pomaceae dan berspesies Pomaceae caniculata. Kemudian klasifikasi walang sangit, yang pertama yaitu berfilum Arthropoda, berkelas Insecta, berordo Hemiptera, berfamili Aryllidae, bergenus Leptocoryza dan berspesies Leptocoryza acuta. Kemudian selanjutnya yaitu hama belalang atau biasa dikenal dengan Oxia sinensis. Berfilum Arthropoda, berkelas Insecta, berordo Orthoptera, berfamili Aryllidae, bergenus Oxia dan berspesies Oxia sinensis. Selanjutnya yaitu gejala serangan, ciri-ciri dari Pomaceae caniculata atau biasa dikenal dengan keong mas. Dia memiliki cangkang berwarna kuning kecoklatan keemasan, kemudian bertubuh lunak. Adapun gejala serangan yang disebabkan oleh Pomaceae caniculata ini atau biasa kita kenal dengan keong mas, dia menggerek batang tanaman padi. Seperti teman-teman lihat pada bagian ini, dia menggerek batang tanaman padi sehingga batang tanaman padi terlihat berlubang. Kemudian dia juga menempelkan telur-telurnya pada batang tanaman padi seperti ini, sehingga menimbulkan batang tanaman padi sulit untuk tumbuh dan berkembang. Kemudian selanjutnya gejala yang disebabkan oleh Leptocoryza acuta atau biasa kita kenal dengan walang sangit. Teman-teman bisa lihat di sini pada bagian bulir padi pada tanaman padi. Leptocoryza acuta memiliki ciri-ciri bertubuh warna coklat, memiliki sepasang antena, memiliki 3 pasang kaki dan biasanya memiliki garis kuning di bagian tubuhnya. Adapun gejala serangan yang ditimbulkan oleh Leptocoryza acuta ini atau walang sangit, dia menghisap bulir tanaman padi sehingga bulir tanaman padi terlihat kosong, hampa, bahkan tidak ada sama sekali. Adapun pengendalian yang dilakukan untuk mengendalikan keberadaan Leptocoryza acuta ini bagi tanaman padi yaitu dengan mengendalikan secara kimiawi, yaitu memanfaatkan pestisida dan bahan-bahan kimia lainnya. Kemudian pengendalian secara biologis memanfaatkan musuh alaminya seperti laba-laba dan lain sebagainya. Kemudian pengendalian secara mekanik atau fisik yaitu dengan menyebarkan jaring di tanaman padi atau mengambil Leptocoryza acuta ini pada tanaman padi. Kemudian selanjutnya ada yang namanya hama pemakan tanaman padi atau hama pemakan daun padi. Dalam hal ini hamanya yaitu Oxia sinensis atau biasa kita sebut dengan belalang. Teman-teman bisa lihat, belalang memiliki ciri-ciri biasanya berwarna hijau hingga kecoklatan, kemudian memiliki sepasang antena dan 3 pasang kaki seperti teman-teman lihat di bagian ini. Adapun gejala serangan yang ditimbulkan oleh hama tanaman padi kali ini yaitu dia pada bagian daun tanaman padi, dia memakan daun tanaman padi sehingga tanaman padi terlihat bergerigi, sobek, bahkan hanya tersisa tulang daunnya saja. Teman-teman bisa lihat pada bagian ini. Adapun pengendalian yang harus dilakukan untuk mengatasi atau untuk mengendalikan keberadaan hama tanaman padi ini, si belalang ini, yaitu dengan pengendalian secara mekanik atau fisik.
secara mekanik atau fisik, yaitu dengan menangkap belalang atau melakukan menyebarkan jaring di sekitar tanaman padi atau sawah. Kemudian pengendalian secara biologis, yaitu dengan memanfaatkan musuh alaminya seperti semut dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya dengan melakukan pengendalian kimiawi. Jika seandainya pengendalian sebelumnya tidak dapat dilakukan, maka dilakukan pengendalian kimiawi, yaitu dengan memberikan pestisida atau bahan-bahan kimiawi lainnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.